Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para santri Madin Ula 18, 19, 17 dan 20 yang kami sayangi, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang tiada terhitung banyak jumlahnya. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan harapan semoga kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sebagai manusia tentunya banyak kesalahan dari segi apapun, dan sekarang masih dalam suasana hari raya Idul Fitri. Kami berdoa untuk kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qul amin wa antum bikhair. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin segala kekhilafan, baik saya sengaja maupun tidak. Semoga Allah menerima apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Para santri yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadiul Fiqhiyah. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat jamaah. Ketentuan sholat jamaah itu bagaimana, terus modelnya harus bagaimana dan sebagainya, kita bahas nanti. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu, tujuan kepada baginda Rasulullah SAW, pada para mu'alif kitab yang kita pelajari, khususnya mu'alif kitab Mabadiul Fiqhiyah, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dari beliau. Al-Hadiniyah Sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mertelake perkara. Utawi iki iku mertelake perkara. Saya ulangi, utawi iki iku mertelake perkara. Tuduraku kang den temu. Tuduraku kang den temu bihi kelawan ar-raqatu sak rakaat. Ar-raqatu sak rakaat. Bab ini menjelaskan tentang sesuatu yang bisa ditemu dalam satu rakaat. Ketika sholat berjamaah, makmum itu bisa menemukan rakaatnya imam itu harus bagaimana. Tuduraku den temu. Tuduraku den temu apa ar-raqatu sak rakaat, apa ar-raqatu rakaat biidrakir ruku'i kelawan nemu ing ruku'. Biidrakir ruku'i kelawan nemu ing ruku'. Jadi makmum itu bisa dikatakan menemukan rakaat kalau dia itu menemukan rukuknya imam. Misalnya begini, kalau datangnya makmum itu menjumpai imam sedang melakukan rukuk,
dan ia langsung mengikuti gerakannya imam, maka masih terhitung 1 rakaat. Kan imamnya itu mau rukuk, Astagfirullahaladzim, amin, Allah Akbar, kita langsung mengikuti gerakannya imam, mengikuti rukuk, maka masih dihitung 1 rukuk, masih kita menjumpai imam tersebut, hitungan rakaatnya imam. Sedangkan jika datangnya makmum itu menjumpai imam sudah dalam keadaan berrukuk, setelah rukuk dia sudah berdiri, maka sudah tidak dihitung 1 rakaat. Maka ketika orang itu mengikuti, boleh mengikuti gerakannya imam, tapi dia harus menambah 1 rakaat, karena sudah dikatakan makmum masbuk, makmum yang sudah didahului rukuknya imam, namanya makmum masbuk. Jika bisa tomaninah sempurna bersama imam, misalnya ketika dia rukuk kok dia itu bisa tomaninah, maksudnya rukuknya itu yuk tomaninah, ndak maklak, ndak begitu, maka masih dibilang 1 rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ing dalem nalikane teka, idza jaa ing dalem nalikane teka sapa ahadukum salah siji sira kabeh, sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila sholati maring salat, ila sholati maring salat, wa nahnu hale utawi kita, wa nahnu hale utawi kita iku sujudun sujud, iku sujudun sujud, fasjudu mongko sujudo sira kabeh, fasjudu mongko sujudo sira kabeh, fasjudu mongko sujudo sira kabeh, wala ta'udduha lan aja milang-milang sira kabeh ing sujud, wala ta'udduha lan aja milang-milang sira kabeh ing sujud, syai'an ing suci-wici. Waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku adroka nemu sapa man, waman utawi sapane wong iku adroka nemu sapa man ar-ruku'a ing rukuk, barang siapa orang itu menemukan rukuk, maksudnya rukuknya imam, yufaqud adroka mongko teman-teman nemu sapa man, faqad adroka mongko teman-teman nemu sapa man, faqad adroka mongko teman-teman nemu sapa man ar-rakaata ing sak rakaat, ar-rakaata ing sak rakaat. Rasulullah pernah bersabda, idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an. Maka ketika kamu datang pada suatu sholat sedangkan kamu menjadi makmum dan yang lain sudah pada sujud, ya maka kamu ikutilah sujud di sholat Allahu Akbar, kemudian ikut sujud, dan janganlah kamu menghitung sujud tersebut bagian dari 1 rakaat, karena batasan orang itu menemukan 1 rakaat yaitu ketika makmum itu menemukan rukuknya imam. Jadi seseorang itu masih dianggap mengikuti jamaah, ya. Orang itu masih mendapatkan jamaah, makmum itu masih mendapatkan jamaah selagi imam itu masih melafadzkan mimnya lafadz alaikum. Ketika makmum salam assalamualaikum, ketika makmum itu ketika Allahu Akbar kok masih menemukan lafadz mimnya kum, maka orang tersebut sudah dikatakan ikut berjamaah, walaupun makmum itu tidak sempat untuk duduk tasyahud akhir bersamaan dengan imam. Yes.
Syurutu sihhatis sholati. Syurutu sihhatis sholati utawi piro-piro syarat sae. Saya ulangi ya. Syurutu sihhatil jamaati. Syurutu sihhatil jamaati utawi piro-piro syarat sae jamaah. Syurutu sihhatil jamaati utawi piro-piro syarat sae jamaah. Bab selanjutnya adalah tentang syarat-syarat sahnya jamaah. Makmum dikatakan ikut berjamaah kalau memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kalau tidak memenuhi syarat sebagai berikut, berarti dia tidak ikut berjamaah atau tidak mendapatkan fadilah jamaah. Apa syaratnya? Yang pertama, iku al-awwalu utai kang awal. Iku al-awwalu utai kang awal iku niyatul iktidai. Iku niyatul iktidai, niat manut utawa niat makmum. Iku al-awwalu utai kang awal iku niyatul iktidai, niat manut utawa niat makmum. Syarat yang pertama, syarat sahnya orang itu berjamaah, makmum harus niat ikut terhadap imam. Makmum harus berniat menjadi makmum atau berniat jamaah. Jamaah itu mengikuti imam. Sedangkan imam itu hanya disunahkan berniat menjadi imam. Sing imam kuwi sunah dia niat menjadi imam. Agar apa? Agar mendapatkan pahala jamaah. Sedangkan niat berjamaah itu dilakukan pada saat takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita harus niat dalam hati, niat makmumal lillahi ta'ala atau ikut terhadap imam. Kalau niat berjamaah itu kok dilakukan di tengah-tengah sholat, namanya yuramal jamaah, atau kemudian di tengah-tengah sholat dia itu niat ikut imam, maka hukumnya makruh dan tidak memperoleh fadilah berjamaah. Karena yang menjadi syarat niat mengikuti imam yaitu ketika takbiratul ihram. Keabsahan melakukan niat berjamaah di tengah-tengah sholat itu berlaku untuk selain sholat Jumat. Seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu boleh kita niat di tengah-tengah sholat, tidak takbiratul ihram, itu boleh. Selainnya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib ikut imam atau berjamaah ketika takbiratul ihram. Jumat loh, Jumat harus niat berjamaah atau menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Sedangkan syarat sahnya jamaah yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku al ilmu weruh. Iku al ilmu weruh bisolatil imami kelawan salate imam. Bisolatil imami kelawan salate imam walau biwasitotin senajan kelawan lantaran. Walau biwasitotin senajan kelawan lantaran. Syarat yang kedua, sahnya berjamaah, makmum itu harus tahu sholatnya imam, perpindahan rukunnya imam. Wah, imam pas ruko, makmum ya roh, ruko, makmum imam sujud, makmum juga harus tahu dia sujud dan seterusnya. Harus tahu perpindahan imam. Walaupun dengan perantara
misalkan melihat imam secara langsung, atau mungkin melihat makmum yang lain, atau dengan perantara misalkan apa ya, mungkin ya ini ada saking banyak jamaah dalam satu orang, misalkan masjidnya itu tingkat, terus kemudian imamnya itu di atas, kemudian makmumnya itu di bawah, terus kemudian makmum yang di bawah itu tahu perpindahannya imam itu dengan layar, misalkan, dan enak layar TV itu disiarkan secara langsung live. Nah kuwi hukumnya piye? Nah, kalau perantaranya itu TV untuk mengetahui gerakannya imam, maka sholatnya sah sholat, asalkan sholat tersebut dilakukan dalam satu majelis, misalkan dalam masjid lah, masjid yang satu di atas, yang satu di bawah. Tapi kalau di luar itu, misalkan secara langsung imamnya masjid sampai di rumah, ya tidak sah. Terus kemudian syaratnya antara imam dan makmum ketika melihat layar TV dan sebagainya, harus ada penghubung jalan antara makmum itu bisa menuju ke tempatnya imam. Mungkin ada tangga lah semacam itu. Tapi kalau buntet, tidak ada sama sekali, tidak ada jalan yang menuju ke imam, walaupun jalannya itu menyamping, ya tidak sah. Mungkin juga ada mungkin di bagian saking ramenya sholat, ada sampai lantai berapa semacam itu, ada yang mungkin di base camp bawah tanah misalkan semacam itu. TV nih ya boleh saja, asalkan ya semacam itu, syaratnya harus dalam satu majelis, misalkan di masjid ya. Kemudian harus ada perantaranya. Jadi kalau memakai layar ini harus benar-benar live langsung, jangan sampai layarnya itu error, jeda antara gerakan imam dan layarnya itu jeda, mungkin jeda sampai 2 menit lah semacam itu kan tertinggal 2 rukun fi'liyah, maka ya tidak sah. Ya harus disiapkan lah, misalkan kalau layarnya itu live, harus benar-benar live, tidak tertunda jarak antara imam dan layarnya itu, gambarnya itu harus secara langsung. Asalisu kaping telu iku Allah yataqaddama yento orang ngajoni, iku Allah yataqaddama yento orang ngajoni sapa al makmum alal imami ing atase imam. Syarat sahnya jamaah yang ketiga adalah makmum tidak boleh berada di depannya imam. Namanya juga imam kan ini ngarep, lah imam yang buri berarti kan duduk imam, maka ya tidak sah jamaahnya. Posisinya makmum harus berada di belakang imam, boleh lurus dengan imam, akan tetapi hukumnya makruh dan menghilangkan fadilah jamaah. Yo boleh misalkan jejer semacam itu, jejer boleh, tapi ya hukumnya makruh, tidak oleh fadilah jamaah, karena kita namanya juga imam kan ngarep, masa imam menemburi kan tidak enak. Patokane posisi berdiri antara makmum dan imam, yaitu dilihat dari tumitnya imam dan tumitnya makmum.
bisa dikatakan berjamaah kalau tumite makmum, tumit yang belakang ki tidak berada di depannya tumitnya imam. Misalkan ini tumit ya, ini tumitnya makmum, tumitnya imam, yang sedangkan ini tumitnya harus berada di belakangnya tumite imam. Kemudian bagaimana posisi jamaah? Posisi jamaahnya berdirinya bagaimana? Kalau makmumnya laki-laki, karena batas minimal orang berjamaah itu kan antara imam satu dan makmum satu. Itu posisinya bagaimana makmumnya itu? Yaitu imam berada di samping kanannya imam, baik makmum itu memang balik atau belum. Itu kalau makmumnya satu loh. Tapi kalau laki-laki itu berada di samping kanannya imam. Itu kalau laki-laki. Lek perempuan, kalau perempuan posisi makmum perempuan satu loh, itu berada di belakangnya imam. Tidak boleh di sampingnya kanannya imam. Kalau otomatis kan yang jadi imam kan laki-laki. Misalkan laki-laki terus kemudian makmumnya itu perempuan, maka posisi perempuan yang menjadi makmum itu harus berada di belakang imam, lek neng sampingnya itu malah ngelirik, iso roh malian, malah ngelirik, maka ya makmumnya perempuan itu berada di belakang imam pas. Jika kedua makmumnya itu laki-laki, makmumnya loro laki-laki, maka posisinya makmum itu harus berbaris. Lek makmumnya laki-laki dua, maka barisnya yo di belakang imam, satu di belakang imam, terus kemudian kalau satunya itu di sebelah kanannya. Lek perempuan dua juga sama, harus baris antara makmum satu dan dua di belakang imam. Misalkan kalau makmumnya itu dua, satu laki-laki dan satu perempuan, itu bagaimana posisinya? Maka posisinya kalau yang otomatis kan kalau makmum ada laki-laki dan perempuan, makmum laki-laki berada di depan, yaitu di sebelah kanannya imam, sedangkan makmum perempuan cuma satu, dia harus berada di belakangnya makmum yang laki-laki, tidak boleh di sampingnya, otomatis jejer, kembali roh macam itu. Nah, kalau makmumnya laki-laki dua, terus kemudian perempuan satu, berarti makmum laki-laki 1-2 ini harus berada di belakang imam, terus kemudian yang perempuan ya di belakangnya makmum laki-laki. Itu posisi makmum di belakang imam. Ar-rabi'u tayang kaping papat. Ar-rabi'u tayang kaping papat iku ayak ruba yen to parek. Iku ayak ruba yen to parek sapa makmum. Apa ayak ruba yen to parek sapa makmum minal imami saking imam. Minal imami saking imam fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Fi ghairil masjidin dalam liyane masjid salah sami'ati dzira'in kelawan 300 dzira'. Fa aqalla hale luwih kidik. Saya ulangi, salah simi'ati dzira'in kelawan 300 dzira'. Fa aqalla mongko luwih kidik. Fa aqalla mongko luwih kidik wa alla yahula. Wa alla yahula lan
yento orang ngaling-ngalingi, wa alla yahulalan yento orang ngaling-ngalingi, bainahuma ing dalam antarane imam lan makmum, bainahuma ing dalam antarane imam dan makmum apa hailun perkara kang ngaling-ngalingi. Syarat sahnya jamaah yang keempat adalah jarak antara makmum dan imam di selainya masjid. Berarti kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar, itu tidak lebih dari 300 dhira'. Tidak lebih dari 300 dhira'. 300 dhira' itu satu dhira' kalau dikonversi sekitar 48 meter. Berarti tinggal mengalihkan sekitar 144 meter. Fa'aqalla wa alla yakhula bainahuma wa alla yakhula bainahuma hailun. Dan jarak antara imam dan makmum itu tidak ada penghalang. Maksudnya begini, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Tapi dalam masalah ini ada beberapa peninjauan. Yang pertama, bila imam dan makmum sama-sama di masjid, maka makmum boleh mengikuti imam sekalipun jaraknya itu lebih dari 300 dhira' atau 300 hasta, asalkan makmum itu tahu perpindahan rukunnya imam dan tidak ada penghalang antara makmum dan imam, yang mana makmum itu bisa menuju ke imam. Misalkan imamnya nguwadoh dalam masjid, dia bisa melihat imam dan sama makmum toh, misalkan semacam itu boleh. Yang kedua, peninjauan imam dan makmum harus berkumpul di tempat, yaitu bila imamnya di masjid sedangkan makmum berada di luar masjid, maka jarak antara ujung masjid dan tempat makmumnya itu tidak lebih dari 300 hasta jika barisan shaf tidak bersambung ke tempat tersebut. Tapi kalau bersambung, misalkan ujungnya masjid itu masih ada makmum, itu tidak masalah walaupun lebih dari yang dimaksud 300 dhira' itu jarak antara makmum yang terakhir dan makmum yang buri dewe itu yang paling belakang tidak lebih dari 300 dhira' atau 144 meter. Terus kemudian misalkan kalau ada sungai itu apa termasuk penghalang? Tidak termasuk penghalang, karena bisa orang itu berenang ke situ. Yang menjadi penghalang itu misalkan tembok tinggi, tembok dan sebagainya. Terus kemudian syaratnya lagi, makmum itu harus tahu perpindahannya imam. Itu merupakan jarak antara makmum dan imam. Itu kalau makmumnya itu di luar masjid. Misalkan makmumnya dewe satu di luar masjid, harus tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Tapi kalau enak makmum yang lain, ya tidak masalah walaupun lebih dari 300 dhira'. Jarak antara makmum terakhir karo ujungnya masjid itu lebih dari 300 dhira' tidak masalah, karena ada penghubung, ada perantara
makmum dan makmum yang depannya. Kenapa kok jaraknya itu kok 300 diro, kondak 400, 200 dan sebagainya. Ini ada mungkin ulama itu apa beristihad. Kok 300 diro itu diambil dari sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam waktu peperangan. Peperangan itu kan yang satu sholat, yang satu menjaga, begitu bergantian, menjaga satu sholat, itu namanya sholat khauf, karena dalam satu peperangan khawatir kalau sholat bareng-bareng engkau kena panah atau tombak. Nah, jarak 300 diro itu jarak panah. Jadi panah itu ketika dilempar itu jaraknya yo 180, 300 diro itu jaraknya. Maka penghitungan 300 diro itu berdasarkan anak panah itu meluncur sejauh 300 diro. Selain itu ada syarat-syarat lagi dalam satu kitab yang lain, itu diterangkan syaratnya tidak hanya 4 saja. Syarat sah jamaah itu sebenarnya banyak. Kalau di Mabadi itu cuma 4. Mungkin saya tambahi syarat sahnya jamaah, yaitu makmum itu tidak boleh mendahului atau ngereni terlambat dari imam dalam 2 rukun fi'liyah, itu berupa rukun gerakan bukan ucapan, secara berurutan. Misalkan imam makmum sik maca Fatihah, lah imame kuwi wis melakukan sujud, maka yo ndak sah jamaahnya karena sudah terlewat 2 rukun fi'liyah, yaitu apa? Rukuk sama i'tidal, atau mendahului duwisi semacam itu. Duwisi kok misalkan begini, imam itu sholat baca sholat panjang, wah sawi untuk sholat ini, aku tak ndang rukuk ndang i'tidal ya, dan imam sawi, maka ya tidak sah kalau sudah melakukan 2 rukun secara fi'liyah. Sedangkan bersama dengan imam, misalnya gerakannya makmum dan bareng bersamaan dengan gerakan imam, itu ada hukum-hukumnya. Karena kalau barengi imam dalam satu gerakan sholat, ini ada hukumnya. Enak sing haram, enak sing sunnah, enak sing makruh. Misalkan kalau yang haram, misalnya haram dan dapat membatalkan sholat apabila makmum itu barengi takbiratul ikhrami imam. Misalkan imam kui takbir, saman mulai mau takbir bareng cereng, maka haram sama jam sholatnya saman tidak sah. Karena imam sholat Allah bersama imam Allah bareng, tidak dalam takbiratul ihram. Sing sunnah, yaitu yang sunnah bersama dengan imam, yaitu ketika membaca amin. Ketika Fatihah imam selesai, imam membaca amin sama bareng maca amin, itu hukumnya sunnah. Terus kemudian hukum yang berikutnya kuwi enak sing hukumnya makruh dan dapat menghilangkan keutamaan jamaah jika makmum berbarengan dengan imam itu dilakukan dengan sengaja dalam melakukan rukun-rukun fi'liyah. Misalkan imamnya itu harus rukuk, sama bareng malah rukuk, maka sebaiknya karena imam itu harus berada di depan, sama yo nunggu setelahnya gerakannya imam, jangan sampai berbarengan. Kalau sama kok sengaja, itu hukumnya makruh. Wajib, wah kalau malah jangan sebenarnya. Malah makruh.
Yang berikutnya adalah wajib. Sampean barengi imam hukumnya wajib jika makmum tahu kalau tidak membaca Fatihah bersama imam, maka ia akan tertinggal 2 atau 3 rukun dari imam yang menyebabkan batalnya sholat. Itu mungkin saking cepetnya sholatnya imamnya lap kilat. Karena kalau ada maca Fatihah bareng karo imam itu ketinggalan 2 rukun saking cepetnya, maka wajib sampai barengan maca Fatihah karo. Yang berikutnya adalah mubah, boleh, yaitu selain hal yang di atas. Mungkin ada lagi syarat sahnya jamaah, yaitu apa? Antara imam para makmum sholatnya harus cocok. Misalkan imam melakukan sholat duhur, ya makmum niat sholat duhur, harus cocok. Misalkan kayak imam itu sholat jenazah, sama makmum melakukan sholat duhur rasa sama. Atau sholatnya itu imamnya itu sholat gerhana semacam itu, sampean niat sholat ngasar atau sholat opolah semacam itu, beda sah. Terus cocok, duhur ya duhur, ngasar ya ngasar, dan sebagainya. Terus kemudian syarat sahnya berjamaah bahwa memiliki keyakinan bahwa imamnya itu sah, maksudnya makmum yang bermadzhab Syafi'i tidak sah bermakmum pada madzhab Maliki yang melarang membaca basmalah di dalam. Jika makmum yakin bahwa imam memang membaca basmalah ketika membaca Fatihah. Saya ulangi, jika makmum yakin bahwa imam tidak membaca basmalah ketika Fatihah. Maksudnya begini, kan mazhabnya Maliki itu kan tidak membaca bismillah, sedangkan mazhab Syafi'i itu kan bismillah itu menjadi bagian dari bacaan Al-Fatihah, itu harus wajib dilakukan. Sama yakin, kayak kok mazhabnya kok Maliki kita membaca Fatihah, namanya tidak sah jamaah. Tidak yakin loh, tidak yakin jamaah, kalau penting elok tapi tetap sah. Terus kemudian makmum laki-laki itu tidak boleh bermakmum atau mengikuti imamnya perempuan. Maksudnya misalkan yang perempuan itu sudah tua, mungkin ibu atau apa, maka seorang laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan. Dan yang berikutnya mungkin tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum. Ya, misalkan makmum sedang melakukan sholat dengan imam, sampean makmum terhadap orang tersebut, orang jadi makmum, ya tidak sah, sampean ikut harus dengan imam yang utama, karena masih ada imam yang utama. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan tentang syarat sah jamaah dan sebagainya, tentang jamaah. Mungkin dari ini kami akhiri, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kita kali ini mendapatkan ridho dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.